Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin Busari, mahasiswa psikologi semester 5. Kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah Islam dan Iptek mengenai pengantar psikologi Islam. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang pertama ada sejarah psikologi kontemporer, sejarah psikologi Islam, ada kenapa harus ada psikologi Islam, apa itu psikologi Islam, menyangkut definisi, ruang lingkup, dan metode. Ya, langsung saja. Sejarah psikologi kontemporer. Periode spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa atau psike yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Tokohnya ialah Plato, Aristoteles dengan metode filsafat. Periode kedua ialah pemisah dari filsafat. Periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, pengertian, persepsi, inteligensi, kemauan, dan ingatan. Tokohnya ialah William Wundt. Metode yang digunakan ialah introspeksi. Periode ketiga dalam psikologi kontemporer ada periode empiris dan eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Tokohnya ialah John Watson, Sigmund Freud, Ivan Pavlov, dan lain-lainnya. Metode yang digunakan ialah eksperimen. Oke, kita lanjut ke sejarah psikologi Islam. Terbagi menjadi dua periode, yaitu periode klasik. Periode klasik psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak ada Islam, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangan kajian mengenai jiwa atau nafas terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Periode kedua ialah periode modern. Berawal sejak tahun 1950 di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Oke, kita lanjut ke kenapa harus ada psikologi Islam. Yang pertama, psikologi kontemporer dalam pengembangannya hingga mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Yang kedua, ketidakpuasan akan teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan psikologis muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Yang ketiga, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Teori yang dikembangkan di suatu daerah dengan budaya serta karakteristik masyarakat tertentu kadangkala tidak sesuai untuk diaplikasikan di daerah lain dengan karakteristik masyarakat dan budaya yang berbeda. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu apa itu psikologi Islam. Definisinya ialah psikologi Islam menurut Profesor Sakya Derajat dalam Mubarak 2002. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat,
teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam yaitu Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. Sementara menurut Mujaib dan Musakir, ialah mengartikan psikologi Islam ialah kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek yang dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Definisi menurut Mujaib dan Musakir dianjurkan atas mengandung 3 unsur pokok, yaitu bahwa psikologi merupakan salah satu dari kajian-kajian masalah keislaman. Kedua, bahwa psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, tidak hanya mengkaji perilaku kejiwaan. Psikologi Islam juga membicarakan apa hakikat jiwa sesungguhnya. Yang ketiga, bahwa psikologi Islam bukanlah ilmu yang netral etik atau terlepas dari etika, melainkan saran akan nilai etik. Oke, ruang lingkup psikologi Islam ialah menurut Profesor Sakyah Derajat yang membedakan psikologi kontemporer dan dengan psikologi Islam adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menentukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Jika ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, biologi, dimensi kejiwaan, dan sosiokultural, sementara itu psikologi Islam juga mencangkup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Di sinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. Dalam metode psikologi Islam ialah pertama, sebagaimana perbedaan pengkajian jiwa di masa kejayaan Islam seperti yang telah diterangkan di atas dalam membangun psikologi Islam pun, sikap para pengembang terhadap pengembang psikologi Islam terpecah menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama, kelompok yang berusaha mengangkat pesan besar Allah ke dalam pemikiran Islam. Kelompok kedua ialah kelompok yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-muslim. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah operasional yang dapat ditempuh dalam metode pragmatis sebagaimana yang ditawarkan Al-Faruqi dalam mengislamisasikan ilmu modern. Pertama, penguasaan disiplin ilmu modern dan penguraian kategoris. Kedua, survei disiplin ilmu pengetahuan. Ketiga, penguasaan khazanah Islam sebuah ontologis. Keempat, penguasaan khazanah Islamiyah tahap analisis. Kelima, penemuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Metode ini menghasilkan 6 pola pendekatan, yaitu pendekatan similarisasi, yaitu dengan menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam. Kedua, pendekatan paralelisasi, yaitu menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena kemiripan atau konotasi yang sama. Yang ketiga, pendekatan komplementasi, yaitu antara Islam dan sains saling mengisi dan saling memperkuat. Yang keempat, pendekatan komparasi, yaitu membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Yang kelima, pola induktif,
justifikasi, yaitu asumsi-asumsi besar dan teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik. Dilanjutkan pemikirannya secara teoretik abstrak ke arah metafisik atau gaib. Kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang terakhir adalah pola verifikasi, yaitu mengungkapkan hasil penelitian ilmiah yang menunjang dan membuktikan kebenaran ajaran Islam. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.